Kita ke informasi lain pemirsa, baru 7 hari ditahan di rutan KPK tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qumas ternyata kini menjadi tahanan rumah. Hal ini awalnya diungkapkan oleh istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Para keluarga tahanan KPK berkunjung untuk memanfaatkan momen Lebaran Sabtu pagi. Salah satunya istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Sylvia Rinita Hareva. Dalam kunjungan tersebut, Sylvia mengungkapkan bahwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qumas tidak berada di rutan KPK sejak Kamis malam. Tadi sih sempat nggak ngelihat Gus Yakut ya. Infonya sih katanya keluar hari Kamis malam. Oh gitu. Keluar hari Kamis malam. Iya. Pekan ini ya berarti. Iya. Keluar Kamis malam pekan ini. Iya, sebelum hari Jumat ya kalau nggak salah. Infonya sih katanya mau diriksa ke depan, tapi sholat Id kata orang-orang dalam ya nggak ada. Beliau nggak ada. Berarti sejak Kamis malam keluar itu satu dengan sholat Id rekan-rekan di rutan tuh nggak pernah ngelihat saya. Info tadi terakhir Jam 7:10 kata menurut info dari dalam ya. Gitu sih. Dalam pernyataan tertulisnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengalihkan penahanan tersangka kasus korupsi kuota haji 2023-2024 Yakut Kholil Qumas menjadi tahanan rumah sejak Kamis malam. Pengalihan status penahanan ini berdasarkan permohonan keluarga tersangka pada 17 Maret lalu dan bersifat sementara. KPK memastikan pengalihan status tersebut sesuai prosedur dan menekankan akan tetap melakukan pengawasan terhadap Yakut selama menjadi status tahanan rumah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pengalihan status mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qumas dari tahanan KPK menjadi tahanan rumah disorot berbagai kalangan, termasuk dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengkritik keras keputusan KPK karena dinilai dilakukan secara diam-diam. Hari ini kita dikejutkan dengan KPK telah mengalihkan penahanan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qumas dugaan korupsi penambahan kuota haji 2024 yang telah ditahan beberapa hari yang lalu, tapi hari ini telah dialihkan. Ini betul-betul memecahkan rekor dan KPK sangat harus diapresiasi dengan kekecewaan dari masyarakat yang begitu jengkel. Karena apa? Pertama, itu sudah menjengkelkan karena ini dilakukan diam-diam. Taunya kan setelah istrinya Noel, mantan Wamenaker itu yang memberitahukan pada media massa dan komplain dari tahanan yang lain. Tahanan yang lain aja komplain, apalagi masyarakat Indonesia gitu. Dan kemudian baru diiyakan setelah ada berita rame-rame bahwa ada komplain dan dibuka. Pemirsa, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Darussalam Aceh, Tamiang, Aceh. Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto tiba di Masjid Darussalam Aceh, Tamiang, Aceh sekitar jam 7 pagi. Presiden datang bersama dengan sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Salah satunya adalah Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Setelah sholat Id, Presiden Prabowo sempat meninjau progres pembangunan Huntara di Aceh, Tamiang, Aceh. Presiden Prabowo didampingi oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Rusani, hingga Kepala BP Danantara Doni Oskaria. Presiden mengecek kesiapan hunian mulai dari kasur, toilet, listrik, klinik, hingga wifi gratis. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka datang bersama dengan keluarganya termasuk anaknya Jan Etes. Selain Wapres Gibran, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih juga melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta. Salah satunya adalah Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar yang juga sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal. Khatib bertugas dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal adalah Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Profesor Nur Hadi Hasan,
dengan tema kemenangan Idul Fitri menyemai kebaikan meraih keberkahan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sementara itu pemirsa, ada yang unik dari open house yang digelar oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, yaitu bingkisan lebaran yang dibagi-bagikan oleh Presiden kepada masyarakat. Berikut laporan jurnalis iNews Jen Cahyani dan juru kamera Dede Rudi. Pemirsa, di sini semakin siang semakin ramai ya, karena tadi yang mengantri di depan Istana Negara ini sangat banyak sekali karena kapasitasnya di halal bihalal atau open house Presiden kali ini ada sampai 5.000 orang, dan semakin siang semakin ramai. Di sini banyak sekali masyarakat yang baru saja masuk. Nah, ini kalau bisa dilihat ini bagaimana masyarakat yang baru saja masuk dengan anak-anaknya, yang tadi kalau sempat saya gambarkan ya, banyak di sini anak-anak yang mendapatkan hadiah ya, hadiah mainan. Nah, di sini saya sudah punya satu souvenir, saya coba buka apa saja isinya. Ini untuk anak-anak yang datang ke sini untuk dibagikan. Nah, Diandra dan pemirsa, coba kita buka satu persatu ada apa saja di dalam tas warna biru ini berlogo Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Coba kita buka satu-satu, isinya ada apa saja. Nah, ini di sini ada, wah, ini Barbie, ini sepertinya untuk anak perempuan, anak-anaknya, bagi anak perempuan yang mungkin berusia 3-5 tahun ya, yang ikut datang ke sini. Nah, ini ada mainan Barbie, kemudian ada, wah, ini ada apa ini namanya? Oh, ini untuk game untuk seru-seruan dengan teman-teman ya. Nah, ini mungkin untuk yang lebih dewasa. Nah, kemudian ada, wah, ini untuk anak laki-laki. Jadi tidak hanya untuk anak perempuan tapi juga untuk anak laki-laki. Nah, ini ada transformer robot. Nah, ada robot, mainan robot nih untuk anak laki-laki usia lebih dari 3 tahun. Nah, masih ada lagi di Andra dan pemirsa, ini ada apa ini? Ada seperti Lego ya, Joy Block namanya. Nah, ini untuk menyusun anak-anak. Nah, ini sepertinya mainan-mainan yang dibagikan seru sekali ya di sini. Nah, yang terakhir ini ada mainan bubble gun. Nah, ini juga sesuatu yang baru juga ya di Istana Negara pada saat open house. Tidak hanya orang tuanya yang menikmati open house di sini, tapi bagi mereka yang membawa anak-anak juga dapat mendapatkan hadiah ya. Momen Idul Fitri 1447 Hijriah menjadi ajang silaturahmi lintas pemimpin di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono datang bersama keluarga untuk mengikuti halal bihalal. Presiden siap. Kedatangan SBY bersama keluarga disambut langsung Presiden Prabowo di salah satu sisi Istana Merdeka Sabtu siang. Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab mencerminkan hubungan yang harmonis. Usai silaturahmi, agenda dilanjutkan dengan pertemuan tertutup antara kedua tokoh. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo juga menghadiri open house yang digelar Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Jokowi hadir bersama istri, anak, menantu, dan cucu.